Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita pada hari ini bisa beraktivitas ya, dalam keadaan mudah, dalam keadaan sehat walafiat, dan penuh dengan nikmat tentunya. Ya, mudah-mudahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Salawat dan salam mari kita sampaikan, kita panjatkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, satu-satunya nabi yang nanti akan memberikan syafaat kepada umatnya. Nah, mudah-mudahan dengan kita gemar bersolawat kepadanya, mengikuti sunnah-sunnahnya sedikit demi sedikit, mudah-mudahan kita mohon kepada Allah agar nanti di hari kiamat kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Baik, pada siang hari ini kita coba berbagi ilmu, mudah-mudahan bermanfaat buat saya khususnya dan buat teman-teman yang melihat video ini. Hari ini kita coba bahas salah satu nasihat yang ada dalam kitab Nashaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Di salah satu bab di dalamnya itu berbicara tentang hal-hal yang dicintai Allah, dicintai Rasul, dan dicintai manusia. Jadi kata Syekh Nawawi Al-Bantani, kalau kita ingin dicintai Allah, dicintai Rasul, maka lakukanlah 3 hal ini. Nah, yang mana dalam kitab tersebut Imam An-Nawawi mengutip nasihat dari sahabat. Sahabat siapa? Sahabat Utsman bin Affan. Ya. Nah, bagaimana kalimatnya? Kalimat nasihat dari Utsman bin Affan adalah man taraka dunya ahabbahullahu ta'ala wa man taraka dzunuba ahabballahu malaikah wa man hasana tama' anil muslimin ahabballahu man hasama tama'a anil muslimin ahabbahu muslimun, ya. Nah, artinya begini, siapa yang meninggalkan kesenangan dunia, dia akan dicintai Allah, satu. Yang kedua, siapa yang menghindari dosa-dosa, dia akan dicintai malaikat. 2. Yang ketiga, dan siapa yang menyingkirkan sifat toma, ya, dari milik umat Islam, dia akan dicintai oleh mereka. Nah, coba kita akan bahas sedikit dari ketiga amalan ini yang mudah-mudahan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita layak dicintai Allah, kita dicintai malaikat, dan tentunya juga kita ingin dicintai oleh kaum muslimin dimanapun kita berada. Nah, yang pertama, siapa yang meninggalkan kesenangan dunia, dia akan dicintai Allah. Maksudnya apa? Di sini kita diajarkan bahwa di dalam urusan dunia kita tidak boleh berlebihan. Nah, itu maksudnya. Jadi tidak meninggalkan kesenangan dunia secara utuh, tidak semuanya, tapi disyaratkan jangan berlebihan. Tidak boleh berfoya-foya sampai menimbulkan mubazir. Nah, itu yang nggak boleh. Ya, jadi justru kita diperbolehkan menikmati dunia ini, tapi syaratnya satu, jangan sampai melalaikan ibadah kepada Allah. Punya mobil boleh nggak? Boleh, tapi jangan sampai mobil itu membuat kita lalai kepada Allah. Terus apalagi, punya rumah mewah boleh nggak? Boleh. Yang penting jangan sampai rumah mewah itu membuat kita lalai ibadah kepada Allah. Punya tabungan
di bank miliaran, bahkan triliunan, boleh nggak? Boleh. Tapi jangan sampai tabungan itu membuat kita lalai kepada Allah. Intinya apa? Segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini boleh saja. Harta benda silakan, semuanya yang menyenangkan silakan. Yang penting syaratnya satu, jangan sampai melalaikan kita dari beribadah kepada Allah. Yang kedua, orang yang menghindari dosa akan dicintai para malaikat. Ya. Kenapa? Iya, otomatis. Karena orang yang meninggalkan dosa, jauh dari maksiat, pasti dia akan diliputi dengan pahala-pahala. Makanya malaikat senang sekali mencatat orang-orang yang gemar melakukan ibadah. Kenapa? Mendapat pahala. Ya. Jadi pada dasarnya malaikat itu lebih senang mencatat kebaikan kita, bukan keburukan kita. Makanya perbanyaklah kebaikan daripada keburukan. Kenapa? Yaitu biar malaikat senang sama kita. Sebenarnya malaikat juga nggak suka mencatat keburukan kita. Tapi karena itu tugas dari Allah, perintah dari Allah, maka malaikat pun harus menjalankan perintah Allah itu. Maka dicatatlah semua amal baik kita dan amal buruk kita. Nah, dengan kita menjauhi diri dari dosa, dari maksiat, nah itu malaikat akan cinta sama kita, senang sama kita. Ya, bahkan di sebuah keterangan ada orang yang mau bertobat, kemudian dia harus hijrah. Ketika dia berangkat hijrah, di perjalanan itu meninggal. Nah, ada ada dua malaikat yang memperebutkan ruhnya. Yang satu malaikat yang menjaga neraka, yang satu malaikat menjaga surga. Ya, kata malaikat menjaga neraka, wah ini ahli maksiat nih katanya. Ahli maksiat nih, tempatnya di neraka aja. Saya yang bawa, kata yang penjaga malaikat. Kata yang penjaga surga, enggak bisa dong. Ini orang mau hijrah nih, mau berbuat baik, masa dimasukin ke dalam neraka? Terjadilah selisih pendapat antara kedua malaikat itu. Dan akhirnya dibikinlah sebuah keputusan, diukur mana jarak yang lebih dekat. Kalau jaraknya baru lebih dekat kepada maksiatnya, tempat yang lamanya, berarti dia masuk ke dalam neraka. Tapi kalau lebih dekat ke tempat yang dituju, tempat hijrahnya, maka dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya apa? Kalau kita mau hijrah jangan ditunda-tunda, ya. Dan seringkali fenomena hijrah itu adalah ketika dia ngaji, belajar, baru tahu 1, 2, 3, nah itu udah rame. Ya, kalau bisa sekedar saran, tapi nggak apa-apa sih kalau ada yang mau juga. Kalau hijrah sebaiknya terus, jangan berhenti. Ya, memang betul ada perintah sampaikan walaupun 1 ayat, tapi sebisa mungkin kita ya sebijak mungkin ya, jangan sampai ada pihak yang dirugikan atau pihak yang dipaksa gara-gara dakwah kita yang baru bergabung itu. Nah, selanjutnya yang ketiga, kalau kita ingin dicintai oleh manusia, oleh orang-orang Islam pada umumnya, maka kita harus menghilangkan sifat tomak, ya, tomak kepada barang atau milik orang lain. Apa itu tomak? Tahu nggak tomak? Tomak itu adalah mengharapkan pemberian dari orang lain. Nah, sifat tomak ini dalam Islam dilarang. Ya, orang yang disenangi oleh orang lain, orang seneng ya kepada orang yang tidak minta-minta, intinya begitu. Jadi tomak ini bahasa halusnya ya orang yang minta-minta lah, mengharapkan pemberian orang lain. Tomak, ya, hati-hati ya. Jadi tomak ini tanpa kita sadari muncul dalam diri kita karena ketidaktahuan kita. Oke, kalau tidak tahu dimaafkan, tidak berdosa, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah tahu, nah sekarang sudah tahu nih,
Toma itu adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam. Dan orang yang bisa menjauhi sifat toma itu sangat disukai oleh manusia. Kenapa? Karena orang yang bisa menghilangkan sifat toma dalam dirinya, dia terhindar dari meminta-minta. Sedangkan meminta-minta itu dalam Islam tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan kecuali dalam kondisi darurat. Karena kalau meminta itu kita hanya dianjurkan memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah 3 amalan yang bisa kita dicintai oleh siapa? Yang pertama oleh Allah, yang kedua oleh malaikat, yang ketiga kita dicintai oleh sesama manusia. Ya, apa yang pertama tadi? Ya, yang pertama itu meninggalkan kesenangan dunia, atau jangan sampai kesenangan itu membuat kita lupa diri sehingga kita tidak maksimal dalam ibadah. Nah, orang yang seperti ini yang bisa mengendalikan kesenangan dunianya, dia akan disukai sama Allah, dicintai sama Allah. Yang kedua, orang yang menghindari dirinya dari dosa-dosa serta berbuat maksiat. Nah, orang yang seperti ini dicintai oleh para malaikat. Yang terakhir, dicintai oleh manusia. Siapa mereka? Mereka yang dicintai oleh manusia lainnya adalah mereka-mereka yang bisa menghilangkan dirinya dari sifat toma. Ya, toma itu, Ustaz, saya ulangi lagi ya. Toma itu adalah mengharap dari apa? Mengharap dari orang lain. Entah itu duit, entah itu uang, entah itu barang, entah itu makanan, ya. Pokoknya apapun itu, kalau kita mengharapkan dari orang lain, itu namanya toma. Ya, nauzubillah summa nauzubillah. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.